Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Penggunaan Learning Management System terhadap kinerja akademik mahasiswa di program studi pendidikan teknologi informasi. Next. Di sini anggota kelompok kami yang pertama ada Listio Rizky Prasetyo, lalu ada saya sendiri yaitu Ajeng Indra Asyida, Igede Yogi Fridawan, dan Riko Saputra. Next. Selanjutnya, di bagian latar belakang, perguruan tinggi kini semakin canggih karena hadirnya teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Teknologi yang banyak digunakan adalah sistem e-learning. Sistem e-learning memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran, tugas, dan interaksi dengan instruktur secara online melalui digital platform. E-learning merupakan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung peningkatan sistem pembelajaran bagi siswa. Kami menggambarkan e-learning sebagai kemampuan sistem untuk menyampaikan, mengelola, mendukung, dan mengevaluasi materi pembelajaran yang melibatkan pembelajaran menggunakan media digital. Platform e-learning dan aplikasi berbasis website menjadi sangat populer, memungkinkan pengguna mengakses informasi secara langsung melalui internet. E-learning juga memiliki manfaat. E-learning memungkinkan Anda mengakses konten pembelajaran kapan saja, di mana saja, tetapi terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara waktu yang dihabiskan untuk belajar dan nilai rata-rata. Beberapa keunggulan e-learning seperti jangkauan geografis, kontrol siswa, dan efektivitas biaya penyampaian dan pengelolaan membuat lembaga pendidikan dan badan profesi program e-learning diadopsi melalui implementasi di lingkungan. Platform berbasis teknologi. Pembelajaran online merupakan salah satu sistem pendidikan yang paling populer dengan menggunakan teknologi informasi. E-learning adalah pengguna teknologi telekomunikasi untuk mengirimkan informasi, tujuan pendidikan, dan pelatihan. Pembelajaran online diperkenalkan sebagai bagian pertama dari pengalaman belajar siswa di pendidikan tinggi. Dengan menggunakan sistem pembelajaran online, universitas berupaya mencapai tujuan yang berpengaruh seperti tingkat kepuasan mahasiswa, motivasi, efisiensi, dan kinerja yang tinggi. Namun, banyak sistem e-learning yang gagal mencapai tujuan yang diharapkan karena kurangnya disiplin dan pengetahuan mengenai teknik dan metodologi pengembangan sistem e-learning. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh IGD, kepada IGD dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Yang pertama di sini adalah bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi terhadap e-learning management system. Lalu yang kedua adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya tingkat efektivitas dan efisiensi mahasiswa pendidikan teknologi informasi dalam e-learning management system. Selanjutnya itu adalah tujuan penelitian dan kerangka teoritis. Tujuannya itu yang pertama, mengukur tingkat kepuasan mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi Universitas Lampung terhadap e-learning management system dalam kegiatan akademik. Yang kedua itu adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya efektivitas dan efisiensi mahasiswa pendidikan teknologi informasi dalam e-learning management system. Lalu di sini ada kerangka teoritisnya yaitu penelitian ini membahas tentang teori tentang sistem e-learning atau LMS, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan efektivitas pembelajaran online. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan LMS meningkatkan efisiensi pembelajaran, hal ini juga menghadirkan tantangan terkait disiplin belajar dan efektivitas penggunaan. Lalu selanjutnya adalah hipotesis. Di sini hipotesisnya yang penggunaan e-learning management system (LMS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja akademik mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi. Lalu pengguna e-learning management system tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja akademik mahasiswa di program studi
Pendidikan Teknologi Informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Riko Saputra. Riko Saputra dipersilakan. Oke, baik. Yang berikutnya adalah tinjauan pustaka LMS. Teknologi kini berkembang pesat. Pembelajaran tidak hanya bisa dilakukan secara terbuka, melainkan kita dapat dilakukan dengan jarak jauh. Kemajuan ini dapat dilakukan berkat perkembangan teknologi akses internet yang semakin cepat. Berbagai teknologi kini tersedia untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah Learning Management System. Learning Management System adalah suatu sistem yang teknologi informasi yang dirancang untuk mengelola dan mendukung proses pembelajaran dan mendistribusikan materi perkuliahan dan mendukung kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Oke, next slide. Berikut tinjauan yang berikutnya adalah kinerja akademik. Kinerja akademik adalah pencapaian atau istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan seseorang untuk tentang suatu tujuan karena suatu usaha belajar yang dilakukan oleh seseorang secara optimal. Dalam konteks mahasiswa, usaha belajar dilakukan di perguruan tinggi karena perguruan tinggi adalah tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa. Kinerja akademik mahasiswa tercermin dari hasil proses pembelajaran yang mereka jalani di perguruan tinggi, sehingga tingkat keberhasilan akademik tersebut dapat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang disediakan oleh perguruan tinggi. Next slide. Tinjauan pustaka yang berikutnya adalah penelitian terdahulu. Nah, di sini penelitian terdahulunya adalah menggunakan penelitian Examination of the Impact of Learning Management System on University Undergraduate Student Academic Performance. Dan yang berikutnya adalah menggunakan keberhasilan belajar mahasiswa menggunakan Learning Management System di program studi mahasiswa S1 Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya angkatan 2012. Yang berikutnya adalah analisis pengalaman penggunaan Learning Management System (ELING) menggunakan metode UX Curve, studi kasus mahasiswa program studi sistem informasi dan fakultas ilmu komputer Universitas Brawijaya. Next slide. Tinjauan pustaka selanjutnya adalah analisis penerimaan mahasiswa UPH terhadap UPH Model Learning Management System menggunakan metode TAM. Yang berikutnya adalah pengaruh penggunaan Learning Management System terhadap tingkat kepuasan mahasiswa menggunakan metode Deacon and Beckman. Next slide. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Nestor. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Riko. Berikutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini direncanakan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu yang akan ditentukan. Perkiraan waktu pelaksanaan penelitian ini adalah selama dimulai dari bulan Juli hingga November 2025. Selama periode ini, berbagai tahapan penelitian seperti analisis pengaruh, analisis mahasiswa, implementasi, dan evaluasi akan dilakukan. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan di lingkungan program studi pendidikan teknologi informasi yang menjadi objek penelitian. Untuk bahan-bahannya, data primer berupa hasil kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap LMS, data sekunder berupa dokumen akademik, laporan penggunaan LMS, dan hasil evaluasi kinerja mahasiswa. Untuk alatnya sendiri, komputer atau laptop dengan kondisi internet stabil, platform Learning Management System, Unila, aplikasi survei online seperti Google Form atau Microsoft Form, aplikasi analisis statistik seperti SPSS atau Microsoft Excel. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kuantitatif, deskriptif, dan analisis statistik.
Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap LMS dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunanya. Kemudian analisis statistik dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu pengaruh LMS terhadap kinerja akademik mahasiswa. Next. Kemudian dalam pelaksanaan terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama persiapan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengolahan data, dan yang keempat analisis data. Pada tahap persiapan, kita menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner, memastikan ketersediaan data sekunder dari pihak universitas, mengidentifikasi sampel mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi Unila. Pada tahap pengumpulan data, menyebarkan kuesioner pada penelitian secara daring melalui platform survei, dan menggunakan data sekunder seperti laporan penggunaan LMS dan nilai akademik. Pada tahap pengolahan data, kami memvalidasi dan membersihkan data kuesioner, kemudian menganalisis data menggunakan aplikasi statistik. Pada tahap analisis data, kami menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan tingkat kepuasan mahasiswa, kemudian melakukan uji statistik untuk menguji hipotesis terkait pengaruh LMS terhadap kinerja akademik. Pada tahap pengamatan, dalam penelitian ini melibatkan beberapa aspek. Yang pertama kepuasan mahasiswa, yang kedua efektivitas penggunaan LMS, yang ketiga kinerja akademik. Pada kepuasan mahasiswa, kami melibatkan beberapa aspek, yaitu frekuensi penggunaan LMS, persepsi terhadap kemudahan, fleksibilitas, dan aksesibilitas LMS, kualitas konten belajar dalam LMS. Kemudian pada pengamatan efektivitas penggunaan LMS, kami melibatkan waktu yang dihabiskan mahasiswa dalam pengerjaan LMS, kemudian dampak LMS terhadap pemahaman materi dan tugas akademik. Kemudian tahap kinerja akademik, kami melibatkan hubungan antara tingkat penggunaan LMS dan nilai akademik mahasiswa. Dan hasil dari pengamatan ini akan digunakan untuk menjawab perumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.